semuanya, welcome back to my YouTube channel. Seperti di judulnya, hari ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 1 dan kelas 2 SD pada hari Kamis 7 Januari 2021. Sebelum masuk ke videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan dengan subscribe, adik-adik membantu berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa jangan di skip-skip ya videonya, agar adik-adik bisa memahami materinya dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung menuju ke videonya. Untuk SD kelas 1 hari Kamis 7 Januari 2021 episode 4, yaitu bertema mengenal posisi benda di dalam rumah dan peletakannya. Untuk sinopsisnya, bertemu lagi dengan Kiki. Kali ini lewat episode mengenal posisi benda di dalam rumah dan peletakannya, kamu akan diajak mengenal benda-benda yang harus diletakkan di tempat yang aman, serta mengenal posisi benda dengan arah yaitu di luar dan di dalam. Untuk muatan dan materi pembelajarannya, literasi yang pertama mengenal konsep hari pada kalender. Yang kedua, mengenal aturan meletakkan benda di rumah agar di tempat yang aman. Yang ketiga, membaca terbimbing buku bacaan berburu bentuk. Yang keempat, menulis tokoh kesukaan dan bagian yang disukai pada cerita. Yang kelima, menjawab dengan lisan pertanyaan terkait isi cerita. Untuk numerasinya, yang pertama yaitu mengenal posisi benda di dalam dan di luar rumah. Untuk penguatan karakternya ada dua, yaitu yang pertama rasa ingin tahu dan yang kedua yaitu gotong royong. Oke, sekarang kita masuk ke soal dan jawabannya. Yang pertama, sebutkan 3 benda yang posisinya harus di dalam ruangan rumah kalian. Nah, ini kakak beri contoh ya. Contoh 3 benda yang harus diletakkan di dalam rumah. Yang pertama yaitu ada televisi. Kenapa harus diletakkan di dalam rumah? Karena televisi tidak tahan air. Tidak tahan air. Nah, kalau hujan, televisi ini jika terkena air akan rusak. Jadi, televisi lebih baik diletakkan di dalam rumah. Yang kedua yaitu alat elektronik lainnya ya. Seperti kulkas. Lebih baik juga diletakkan di dalam rumah karena tidak bisa terkena air hujan, nanti bisa konslet. Yang ketiga itu ada kasur teman-teman. Nah, kalau kasur diletakkan di luar rumah, jika hujan maka kasur akan basah. Jadi, ketiga benda ini lebih baik diletakkan di dalam rumah. Adik-adik bisa menambahkan beberapa benda lagi ya yang sebaiknya ditaruh di dalam rumah. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebutkan 3 benda yang posisinya harus di luar ruangan rumah kalian. Untuk contohnya, 3 benda yang sebaiknya diletakkan di luar rumah. Yang pertama, apa? Bisa kursi taman. Kursi taman biasanya diletakkan di luar rumah karena ini tidak apa-apa atau tahan air.
Yang B yaitu bunga hias atau pot bunga, karena ini perlu disiram. Yang ketiga apa, ayo? Yang sebaiknya diletakkan di luar rumah. Sampah basah, tempat sampah basah. Ini kurang tempat ya. Tempat sampah basah diletakkan sebaiknya di luar rumah, karena jika tempat sampah basah itu baunya kurang sedap. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut untuk yang kelas 2. Untuk yang kelas 2, hari Kamis 7 Januari 2021, episode 4-nya yaitu tentang jarak dan letak ruangan di rumahku. Sinopsisnya, murid-murid kelas 2 diajak kegiatan literasi dan numerasi yang didasarkan pada lembar cerita prakarya. Tokoh utama dalam episode ini, Yoshina dan Mama Yoshina membuat tempat pensil dari botol bekas. Cerita prakarya ditampilkan sebagian dan akan berlanjut pada episode berikutnya. Sementara itu, Bajak Laut Cilik juga kembali hadir untuk menunjukkan hasil peta harta karun yang dibuatnya. Muatan dan materi pembelajaran. Untuk literasi, yang pertama menyimak cerita dan menjawab pertanyaan tentang denah rumah. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita. Yang ketiga, memahami denah rumah. Dan yang keempat, mengenal aturan meletakkan benda di rumah. Nah, yang di atas tersebut adalah literasi. Yang selanjutnya yaitu numerasi. Ada 3, yang pertama yaitu menentukan letak dan jarak benda berdasarkan arah dari depan dan belakang. Yang kedua, menggambar denah rumah. Yang ketiga, menyelesaikan soal terkait letak dan jarak benda berdasarkan arah-arah dari depan dan belakang. Untuk penguatan karakternya yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global. Sekarang kita masuk ke soal dan jawabannya ya adik-adik. Untuk soalnya, yang pertama, bangunan apakah yang ada di sebelah kiri rumah Adi? Ayo, kemarin kan sudah dibahas tentang sebelah kiri dan kanan. Nah, kalau yang untuk makan itu adalah tangan yang kanan, dan kalau yang untuk ke kamar mandi itu tangan yang kiri. Jadi, ini kan rumah Adi nih. Kamu posisi melihat rumah Adi, jadi kamu posisinya di sini ya. Posisi kamu di sini. Nah, kanannya rumah Adi itu rumah Budi apa rumah Bu Siti? Oh maaf, kirinya rumah Adi itu rumah Budi apa rumah Bu Siti? Untuk makan yang kanan berarti ini kanan rumahnya Adi. Jadi yang kiri rumahnya Adi adalah rumah Budi. Jadi jawabannya yang ini, rumah Budi. Nah, untuk soal yang kedua, jika jarak setiap bangunan 1 meter. Setiap bangunan ini 1 meter. Jadi, kita beri gambar dulu ya. Ini 1 meter. Ini 1 meter. Ini 1 meter. Dan ini 1 meter. Berapa meter jarak posyandu dan pos kampling? Posyandunya di sini. Pos kamplingnya di sini, berarti melewati berapa bangunan? 1, 2, 3, 4. Melewati 3 bangunan, dan ini jaraknya ini ke sini 1. Jadi 1 ditambah 1
ditambah 1 ditambah 1. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, jawabannya 4. Jadi jaraknya posyandu dan pos kampling yaitu 4 meter. Gampang kan adik-adik? Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video kakak dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like ya videonya. Dan share video ini ke teman-teman kalian agar yang lain bisa mengetahui materi ini dan bisa belajar bersama. Jangan lupa komen jika ada yang belum jelas dan jangan lupa follow IG-nya yaitu @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!